Pasar persaingan sempurna merupakan struktur pasar atau industri yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan pembeli dengan informasi sempurna mengenai pasar. Oleh sebab itu, penjual dan pembeli bertindak sebagai price taker. Komoditas yang diperjualbelikan dalam pasar ini bersifat homogen, sehingga setiap perusahaan yang beroperasi di pasar ini mempunyai daya yang sangat kecil untuk mempengaruhi pasar. Setiap perusahaan juga dapat dengan mudah keluar dan masuk industri. Selain itu, karena produsen tidak mampu menentukan harga, maka kurva permintaan pada pasar persaingan sempurna berbentuk horizontal atau elastis sempurna. Alasannya adalah berapapun jumlah permintaan produk, harga unit tidak akan berubah. Maka keuntungan dan setiap tambahan dari satu unit produk yang terjual akan selalu sama dengan harga produk. Dalam pasar persaingan sempurna, produsen dikatakan mencapai titik optimum apabila memperoleh keuntungan maksimal. Sementara dalam pasar secara keseluruhan, titik keseimbangan dicapai saat kuantitas permintaan sama dengan penawaran. Dalam periode waktu, equilibrium dibedakan menjadi equilibrium dalam jangka pendek dan jangka panjang. Equilibrium jangka pendek dapat tercapai apabila produsen memperoleh laba maksimal dalam jangka pendek atau memperoleh kerugian minimum jangka pendek. Sedangkan pada equilibrium jangka panjang, perusahaan akan masuk atau keluar pada saat profit sama dengan 0. Hal ini setara dengan minimum average cost, sehingga kurva penawaran yang berbentuk berupa garis lurus mendatar. Dalam teori ekonomi mikro, tujuan perusahaan untuk mencari laba atau profit. Teori laba adalah kompensasi atas risiko yang ditanggung oleh perusahaan. Semakin besar risiko laba yang diperoleh, harus semakin besar jika dinotasikan sebagai P sama dengan PR min TC. Perusahaan dapat dikatakan memperoleh laba apabila nilai P positif atau P lebih dari 0, di mana total revenue lebih besar dari total cost. Laba maksimum tercapai apabila nilai P mencapai maksimum. Dalam pasar persaingan sempurna, terdapat 3 pendekatan perhitungan laba maksimum yang terdiri dari totality approach, average approach, dan marginal approach. Pasar monopoli merupakan salah satu bentuk interaksi yang antara permintaan dan penawaran yang memiliki ciri khas di mana hanya terdapat satu produsen dengan jumlah konsumen yang cukup banyak. Pasar monopoli mempunyai beberapa karakteristik. Di antaranya adalah pasar monopoli hanya mempunyai satu produsen, sedangkan konsumennya cukup banyak. Dalam pasar monopoli, produk yang ditawarkan juga tidak mempunyai barang pengganti yang serupa. Lalu, juga terdapat hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Dalam pasar monopoli, produsen juga dapat mempengaruhi penentuan harga. Dan terakhir, dalam pasar monopoli tidak diperlukan adanya iklan promosi. Sedangkan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pasar monopoli diantaranya adalah yang pertama, pemberian hak monopoli oleh pemerintah, yang mana melalui peraturan pemerintah diberikan hak monopoli terhadap suatu perusahaan atau lembaga tertentu. Yang kedua yaitu terdapat skala ekonomis, seperti penggunaan teknologi modern oleh perusahaan tertentu. Yang ketiga adanya hak paten atas produk tersebut, yang mana hak paten ini akan melindungi suatu perusahaan dari tiruan oleh perusahaan lain terhadap produk mereka. Dan yang terakhir yaitu memiliki bahan mentah strategis, di mana pada umumnya perusahaan monopoli menguasai hampir sebagian besar bahan mentah yang tersedia. Kurva permintaan pasar monopoli. Permintaan sendiri merupakan suatu jumlah produk yang diinginkan oleh konsumen dalam pasar. Bentuk kurva permintaan dalam pasar monopoli adalah cenderung turun dari kiri atas ke kanan bawah. Yang mana artinya adalah semakin banyak kuantitas produk yang dijual oleh produsen akan menyebabkan semakin berkurangnya output total. Selain itu, kurva ini juga menunjukkan marginal revenue produsen yang selalu berada di bawah harga output. Kurva penawaran pasar monopoli. Tidak seperti pasar persaingan sempurna yang memiliki kurva penawaran karena banyaknya produsen yang ada di pasar, dalam pasar monopoli hanya ada satu produsen. Yang artinya, kurva penawaran di pasar monopoli hanya berwujud satu titik, di mana marginal cost atau titik MC sama dengan marginal revenue atau titik MR. Jikapun terjadi perubahan permintaan yang menggeser penawaran, kita tidak bisa beserta-merta menggambarkan kurva penawaran sebagai gabungan dari titik keseimbangan semula dengan titik keseimbangan baru karena bentuknya yang tidak beraturan.
Dengan demikian, kurva penawaran pada pasar monopoli tidak dapat dirumuskan melalui gambar kurva. Maksimalisasi laba. Pada pasar monopoli, laba maksimal tercapai ketika jumlah output berada di tingkat di mana marginal cost sama dengan marginal revenue. Dapat kita lihat pada kurva maksimalisasi laba berikut ini, yaitu Q saat laba maksimal adalah pada saat garis MC bertemu pada garis MR, yakni sebesar Q1. Equilibrium pasar monopoli. Setelah menentukan Q yang menghasilkan laba maksimal atau Q1, produsen akan menentukan harga yang bersedia dibayar oleh pembeli atau P1. Pada saat itulah tercapai keseimbangan atau titik V di pasar monopoli. Dapat kita lihat pada kurva equilibrium berikut ini, yaitu setelah Q1 dan P1 diketahui, maka akan ditemukan titik V, di mana laba maksimal yang diperoleh produsen adalah sebesar area segi 4 yang terbentuk dari titik P1, titik T, titik U, dan titik V. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang terjadi bila dalam suatu pasar terdapat banyak produsen tetapi ada diferensi produk, seperti perbedaan merek, bungkus, dan sebagainya, di antara produk-produk yang dihasilkan oleh masing-masing produsen. Karakteristik pasar persaingan monopolistik diantaranya, pertama, terdapat banyak produsen. Kedua, produknya tidak homogen, memiliki berbeda corak karena adanya diferensiasi. Ketiga, perusahaan mempunyai sedikit kekuatan untuk mempengaruhi harga. Keempat, produsen dapat keluar masuk pasar. Dan kelima, persaingan promosi penjualan sangat aktif. Kurva pasar persaingan monopolistik. Dalam model pasar monopolistik ini terdapat dua bentuk permintaan. Yang pertama, permintaan industri yang mempunyai kemiringan negatif, dan kedua, permintaan perusahaan yang lebih horizontal daripada permintaan industri. Dua model permintaan ini dibangun dari anggapan bahwa satu produk dari suatu perusahaan terkait erat dengan produk dari perusahaan lainnya, sehingga kebijaksanaan perusahaan menurunkan harganya tidak akan mendapatkan imbalan kenaikan kuantitas seperti yang diharapkan. Begitu pula karena adanya anggapan bahwa produk suatu perusahaan merupakan barang substitusi dari produk perusahaan lainnya, maka kenaikan harganya seolah-olah akan menurunkan kuantitas yang amat besar yang diperkirakan disebabkan oleh berpindahnya konsumen pada produsen lainnya. Keseimbangan pada pasar monopolistik akan terjadi jika semua perusahaan dalam kelompok produk tertentu berada dalam keseimbangan secara bersamaan. Setiap perusahaan akan memilih harga, kuantitas, dan derajat diferensiasi produknya untuk memaksimumkan keuntungannya. Jenis pasar berikutnya adalah pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar persaingan tidak sempurna yang hanya terdiri atas beberapa perusahaan yang melayani konsumen untuk jenis produk tertentu. Oligopoli ini bisa dibentuk dengan kesepakatan ataupun tanpa kesepakatan yang biasanya akan menghasilkan sebuah kurva yang disebut dengan kurva patah atau Kinkade demand dalam strategi penentuan harganya. Terbentuknya pasar oligopoli dapat disebabkan karena adanya masalah dalam skala ekonomi, adanya perbedaan biaya produksi dan kapasitas produksi, terdapat keistimewaan dalam hasil produksi, maupun karena adanya dorongan untuk penguasaan pasar. Nah, di dalam pasar oligopoli ini terdapat sebuah kurva yang disebut dengan kurva permintaan bengkok atau yang disebut dengan Kinkade demand. Kurva ini mengasumsikan bahwa jika suatu perusahaan di pasar oligopoli melakukan suatu pemotongan harga, maka perusahaan lain juga akan melakukan hal yang sama. Tetapi sebaliknya, jika suatu perusahaan menaikkan harga, maka perusahaan lain tidak akan mengikutinya. Keseimbangan perusahaan ditentukan pada waktu garis permintaan produsen bersifat patah, yaitu terjadi ketika MR sama besarnya dengan MC. Hal ini karena perubahan dari struktur biaya produksi tidak akan berpengaruh pada tingkat output dan harga keseimbangan dari perusahaan. Nah, kurva permintaan ini bisa menjadi bengkok karena mengindikasikan bahwa adanya dua elastisitas permintaan untuk produk yang sama. Dan karena di pasar hanya ada sedikit perusahaan yang mendominasi dengan upaya untuk memaksimalkan keuntungannya. Pasar input merupakan suatu pasar yang menyediakan input atau faktor-faktor produksi yang terdiri dari pasar sumber daya alam, modal tenaga kerja, dan pasar kewirausahaan. Mudahnya, pasar input adalah pasar yang menawarkan faktor-faktor produksi dalam bentuk barang atau jasa yang digunakan sebagai pemasukan atau pendukung pada suatu proses produksi. Ciri-ciri dari pasar input adalah berwujud kegiatan atau aktivitas, tidak berwujud fisik atau abstrak, serta permintaan dan penawaran dapat dilaksanakan dalam jumlah yang cukup besar. Pasar input jelas berbeda dengan pasar pada umumnya atau pasar output. Penawaran yang terjadi di pasar input berasal dari konsumen dan permintaannya berasal dari produsen. Sedangkan
Pasar output kebalikannya yaitu permintaan dari produsen. Kemudian dalam pasar input juga tidak memperjualbelikan barang hasil produksi, tetapi pasar input memperjualbelikan faktor produksi seperti yang akan kita bahas saat ini terdiri dari tenaga kerja atau labor, tanah atau land, dan modal atau kapital. Terakhir, apabila pasar output menghasilkan uang dari proses jual belinya, pasar input justru akan menghasilkan hasil dalam bentuk upah, sewa, bunga, dan laba. Keseimbangan pasar input akan tercapai ketika permintaan faktor produksi sama dengan penawarannya. Peran perusahaan di pasar output adalah sebagai penjual dan di pasar input sebagai pembeli. Sedangkan rumah tangga sebaliknya, di pasar output sebagai pembeli dan di pasar input sebagai penjual. Permintaan terhadap faktor produksi ditentukan oleh beberapa hal berikut. Pertama, harga. Faktor produksi adalah pendapatan atau balas jasa yang semakin tinggi, maka jumlah faktor produksi yang diminta semakin rendah. Kedua, harga faktor produksi lain karena mempunyai sifat hubungan substitusi yang semakin tinggi. Harga faktor produksi lain semakin tinggi permintaan atau komplementer yang sebaliknya menjadi rendah permintaannya. Selain itu, ada pengaruh permintaan terhadap output dan faktor produksi lainnya. Dalam penawaran faktor produksi yang berbeda di isi penawaran adalah pemilik faktor produksi. Pemilik faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian adalah sektor rumah tangga. Teori produktivitas marginal di mana untuk mencapai kondisi yang optimum biaya produksi marginal yang dibayarkan pada faktor produksi perlu sama dengan penerima marginal yang diperoleh dari faktor produksi. Dengan persamaan marginal cost of product sama dengan marginal revenue product. Adapun marginal revenue product dirumuskan sebagai berikut.